selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Healthizen di acara PDKT, podcast kesehatan terkini RSUD Ciawi. Di Kamis ini, kamu mau membahas tentang gangguan kesuburan diet yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Dr. Syampur Rizal, obstetri ginekologi, konsultan fertilitas endokrin reproduksi. Halo dok, apa kabar? Halo, alhamdulillah. Sudah siap Baik, dok? insya Allah. Oke baik. Untuk kesempatan kali ini ada dua sesi. Yang pertama ada sesi materi yang akan dibacakan oleh Dr. Syamsur Rizal, dan yang kedua ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, silahkan komen di Instagram maupun di chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya yang akan dijawab oleh Dr. Syamsur Rizal. Untuk seperti podcast sebelumnya, selalu ada door prize untuk 2 orang pemenang. Dilihat dari 2 penanya yang akan dipilih oleh Dr. Syamsur Rizal. Jangan lupa subscribe, follow, like, and share YouTube kita di RSUD Ciawi Official, dan follow Instagram, Twitter, Facebook, dan kita di RSUD Ciawi Official. Terima kasih. Boleh waktu dan tempat dipersilakan dok? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat ya. Baiklah, pada hari ini sedikit dari kita atau kami di RSUD Ciawi, khususnya di Poli Kebidanan dan Poli Fertilitas dan Gangguan Haid, kita akan berbagi tentang masalah kesuburan atau infertilitas bahasanya, atau ada masalah-masalah pada gangguan haid. Mungkin saya hanya akan memberikan sedikit pengantar tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana gangguan kesuburan itu dan haid. Belum masuk ya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan gangguan kesuburan atau infertilitas itu? Jadi ketika suatu pasangan usia subur yang telah menikah tidak mampu untuk menghasilkan keturunan atau hamil setelah setahun pernikahan dengan berhubungan secara teratur tanpa disertai dengan alat kontrasepsi. Jadi poinnya itu ada 3, yaitu menikah setelah lebih dari setahun, berhubungan teratur, yang kita katakan berhubungan teratur itu minimal 3-4 kali dalam seminggu, dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kalau umpamanya menikah lebih 1 tahun, tapi menggunakan alat kontrasepsi, ataupun dia karena suatu pekerjaan atau suatu kondisi, suami istrinya harus berada di tempat yang berbeda atau LDR, maka kita tidak mendefinisikan dia sebagai suatu infertilitas atau gangguan kesuburan. Biasanya ini kita bagi lagi 2, ada yang primer, primer itu ketika sama sekali belum pernah hamil atau belum pernah melahirkan. Sedangkan sekunder adalah pernah ada riwayat melahirkan sebelumnya, tetapi setelah setahun telah merencanakan kehamilan tetapi tidak terjadi, maka kita sebut sebagai dia infertilitas sekunder. Yang menjadi pertanyaan, apakah penyebab sampai suatu pasangan itu mengalami kegagalan atau ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan atau anak. Jadi kita lihat di bagian ini, faktornya itu sebenarnya 30% disumbangkan oleh faktor wanitanya. Kemudian 30% juga oleh faktor prianya. Dan ada 20% gabungan, artinya ada masalah di pria dan juga ada masalah di perempuan. Dan ada 20% kasus sebenarnya prianya normal, wanitanya juga normal, tetapi tidak menghasilkan keturunan. Karena kenapa? Pada saat ini teknologi kesehatan masih ada keterbatasan untuk mendiagnosis, mungkin ada penyebab-penyebab lain. Nah, nanti akan kita bahas depan diskusi. Jadi apa
poin penting daripada penyebab ini mengindikasikan bahwa kan yang selama ini kita tahu bahwa ketika dalam suatu keluarga ada pasangan yang tidak mempunyai anak, maka yang selalu didorong pertama untuk berobat itu adalah pihak wanitanya atau perempuannya. Nah, hal itu mungkin harus kita tinggalkan sejak saat sekarang ini, mulai saat ini. Kenapa? Karena penyebab infertilitas itu bukan hanya dari faktor wanitanya atau perempuannya, tetapi ada faktor dari prianya. Dan ingat, persentasenya sama, 30% dan 30%. Dan saat ini pun, paradigma atau pandangan pengobatan tentang gangguan kesuburan ini itu sudah berubah. Malah sebenarnya yang harus kita identifikasi awal adalah faktor prianya. Kenapa? Karena biasanya ketika terjadi gangguan pada pria, maka akan menentukan nantinya terapi atau pengobatan yang tepatnya seperti apa. Karena selama ini perempuannya telah periksa kemana-mana, dilakukan tindakan berbagai macam cara, menguras waktu dan tenaga, emosi dan ya ekonomi. Tetapi ternyata yang bermasalah adalah prianya, tetapi dari awal tidak diperiksa. Jadi kan kita melakukan suatu tindakan atau pengobatan yang sia-sia. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita review dulu bagaimana sih organ reproduksi wanita itu. Jadi sebenarnya untuk terjadinya kehamilan itu perlu adanya kondisi normal dari rahim. Yang ini adalah rahim, karena nanti rahim adalah tempat terjadinya bayi itu tumbuh atau janin itu tumbuh. Kemudian butuh ovarium. Ovarium itu biasa kita sebut sebagai indung telur, kiri dan kanan biasanya ada 2. Yang ketiga adalah butuh saluran telur. Nah, saluran telur ini adalah tempat nantinya ketika terjadi konsepsi atau pembuahan, maka sperma itu akan masuk dari sini, dari liang vagina. Kalau berhubungan suami istri, masuk ke dalam, nanti antara sperma dengan indung telur atau bibit dari perempuan itu akan bertemu di saluran telur. Maka saluran telur ini adalah kondisi yang sangat penting yang harus kita nilai untuk terjadinya suatu kehamilan secara natural, ya. Beda kalau umpamanya program bayi tabung atau program bayi tabung, maka kalau bayi tabung itu proses pertemuan antara sperma dengan sel telurnya itu dipertemukan di luar. Makanya sebenarnya kondisi pada wanita yang mengalami gangguan tuba masih memiliki kesempatan, tetapi untuk secara alami itu sangat kecil. Maka pilihannya biasanya dengan program bayi tabung. Nah, kalau kita lihat dari faktor wanitanya sendiri, yang tadi kita katakan ada 30% sebagai faktor penyebab terjadinya ketidaksuburan, yang paling banyak kita lihat di sini adalah gangguan tuba yang tadi saya jelaskan di awal. Kemudian adalah gangguan ovulasi. Gangguan tuba ini apa penyebabnya? Paling banyak disebabkan oleh karena adanya keputihan. Hati-hati jika ada keputihan, apalagi sampai berbau, sampai menyebabkan radang panggul, nyeri. Nah, itu apa yang kita takutkan adalah bisa merusak struktur tuba. Dan ini adalah penyebab yang paling banyak. Yang kedua adalah gangguan ovulasi. Apa yang dimaksud dengan gangguan ovulasi? Bahwa setiap bulan itu, saat siklus menstruasi, setiap wanita itu akan menghasilkan 1 sel telur. Biasanya makanya dikenal sebagai masa subur. Biasanya terjadi 2 minggu sebelum terjadinya mens berikutnya. Nah, tapi tidak semua wanita itu menghasilkan sel telur setiap bulannya. Tanda yang paling khas yang dapat kita kenali adalah ketika wanita itu mengalami gangguan menstruasi. Nah, maka ketika ada wanita mengalami gangguan menstruasi, maka dapat kita duga juga mengalami gangguan ovulasi. Nah, yang paling banyak, yang ketiga adalah endometriosis. Endometriosis ini ada penyumbang sekitar 20% sebagai salah satu penyebab gangguan kesuburan. Makanya biasanya tanda paling khas daripada endometriosis itu adalah nyeri saat haid. Jadi kalau ada wanita nyeri saat haid sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, kemudian disertai dengan gangguan kesuburan atau infertility, maka kecurigaan terjadinya endometriosis itu sangat tinggi. Nah, adapun penyebab-penyebab yang lain, dari sini dapat kita lihat penyebab-penyebab yang lainnya itu seperti adanya faktor rahim tadi, seperti ada miom, ada polip, segala macam. Makanya penyebab-penyebab itu harus kita singkirkan. Nah, bagaimana dengan faktor prianya? Faktor pria itu
tadi dikatakan menyumbang juga 30%. Jadi sangat penting. Hati-hati karena kita tahu di sini organ genitalia pria itu sangat penting adalah testisnya. Karena kenapa? Disinilah produksi daripada sperma itu. Makanya biasanya hati-hati jika ada riwayat MAMS atau hepatitis saat kecil atau riwayat trauma pada daerah ini itu bisa mengganggu ketidaksuburan saat nanti dia besar. Nah, dan identifikasi ini sangat gampang kita kenali. Pada pria itu sangat simpel sebenarnya pemeriksaannya. Hanya dengan melakukan analisis sperma, maka bisa kita dengan melihat jumlah, konsentrasi, bentuk, dan pergerakan dari sperma, kita bisa mengidentifikasi bahwa pria ini mengalami gangguan. Tetapi hati-hati dalam menginterpretasikan hasil daripada analisa sperma ini. Dan yang kedua, pada saat kita melakukan pemeriksaan analisa sperma, jika kita dapatkan suatu kelainan atau jumlahnya di bawah normal, kita tidak bisa langsung melakukan suatu vonis bahwa pria ini sudah tidak mempunyai harapan. Biasanya kita lakukan pemeriksaan ulang ya. Karena sperma itu kita tahu dia dibentuk dalam waktu 72 hari setiap siklusnya, ya. Yang tadi saya jelaskan dari awal bahwa adanya gangguan haid sangat berhubungan dengan ketidaksuburan. Kenapa? Karena gangguan haid itu penyebabnya biasanya ada masalah di rahim. Jadi di sini biasanya kalau ada tumor yang besar atau ada polip, biasa kita istilahkan dengan polip, maka biasanya haidnya menjadi banyak. Ataupun haidnya tidak lancar setiap bulan, hanya sedikit, 6 bulan, 5 bulan baru mengalami haid. Nah, itu juga mengganggu proses untuk terjadinya kehamilan. Yang tadi yang saya katakan juga bahwa indung telur ini setiap bulannya akan menghasilkan 1 setiap bulan. Nah, cara korelasi untuk mengetahui yang paling gampang bahwa saya menghasilkan sel telur setiap bulannya adalah kita lihat siklus menstruasinya. Biasanya di atas 90% siklus haid yang teratur, maka dia pasti atau kemungkinan besar menghasilkan 1 sel telur setiap bulannya. Atau kita katakan secara bahasa awamnya, dia subur setiap bulannya, ya. Tetapi kalau siklus haidnya terganggu atau tidak mengalami haid 2-3 bulan atau ada gangguan haid, maka biasanya kita dapat menduga bahwa wanita ini tidak menghasilkan 1 sel telur setiap bulan. Kita tahu kalau tidak ada sel telur, maka tidak ada yang bisa dibuahi oleh sperma. Jadi walaupun spermanya bagus, sel telurnya tidak ada, maka tidak akan terjadi kehamilan. Nah, kalaupun yang kedua, kalaupun seandainya dia ketemu di sini, kemudian dia jadi embrio, kemudian dia ingin nempel di sini ketika rahimnya mengalami gangguan, maka dia nanti tidak akan bisa nempel. Makanya terjadi keguguran. Maka akan mengganggu proses suburan. Ya. Nah, kapan dikatakan haid itu bermasalah? Jadi kita lihat di sini bahwa kita harus lihat frekuensinya. Jadi frekuensinya maksudnya itu adalah dia datang setiap 24 hari atau kurang atau lebih dari 38 hari. Ya normalnya itu dia harus lebih dari 24 hari, tapi kurang dari 38 hari. Jadi kita katakan frekuensinya normal. Kemudian lama haid yang normal itu harus kurang dari 8 hari. Nah, bagaimana dengan volume? Volume itu dinilai sendiri oleh ibunya atau pasiennya. Apakah selama ini saya hanya sedikit? Jadi tidak selamanya sama. Kalaupun sedikit, tidak masalah. Jadi yang penting sesuai dengan siklus-siklus sebelumnya. Tetapi kalau bulan ini sedikit, kemudian 2 bulan ke belakang banyak, berarti sudah mengalami gangguan haid. Kemudian regularitasnya. Kadang-kadang kan siklus haidnya itu tidak reguler, kadang panjang, kadang pendek, tetapi variasinya tidak lebih dari 7 hari. Nah, kemudian yang penting adalah apakah disertai gangguan haid atau tidak. Itu yang sangat penting. Karena yang tadi dijelaskan di awal, bahwa ketika ada gangguan haid atau nyeri haid yang mengganggu aktivitas, kemudian disertai dengan ketidaksuburan, hati-hati. Kemungkinan diagnosis atau ke arah endometriosis yang disebutkan di awal itu sangat besar kemungkinan. Nah, apa penyebabnya gangguan haid ini yang tadi saya katakan? Yang paling sering itu adalah tidak dihasilkannya sel telur setiap bulan. Atau ada juga gangguan pembekuan darah, ada miom, ada infeksi, atau mungkin adanya keganasan. Jadi pada semuanya jika ada gangguan haid, tidak berbeda dari pola-pola sebelumnya, itu harus kita lakukan pemeriksaan. Karena kita ingin menyingkirkan apa kira-kira penyebabnya. Karena yang paling kita takutkan sebenarnya adalah ketika perdarahan itu adalah suatu keganasan, atau apakah dia kanker serviks atau kanker di dinding rahim.
Saya kira untuk materinya cukup. Nanti kita lanjutkan dengan banyak mungkin dengan sesi diskusi. Ya, saya serahkan ke moderator kembali. Baik, terima kasih Dokter Syamsul. Masuk ke sesi 2, yaitu sesi pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan melalui chat di Instagram. Yang pertama, ada dari Irna Fitria Nasari, yaitu Assalamualaikum dok. Maaf dok, saya Irna mau tanya kenapa ya dok kalau haid nggak lancar, kadang maju kadang mundur, lalu kenapa datang haid suka sebentar cuma 3 hari? Coba bagaimana dok? Mohon dijawab. Ya. Jadi itu tadi sebenarnya kan haid itu tujuannya sebenarnya mempersiapkan satu sel telur setiap bulannya untuk proses untuk terjadinya kehamilan. Jadi pada saat orang haid di awal-awal itu ada hormon yang namanya hormon estrogen. Hormon estrogen ini akan meningkat seiring dengan pertumbuhan yang indung telur itu, yang ada namanya rumah sel telur, namanya kita sebut sebagai folikel. Semakin dia tumbuh membesar, maka dia akan menghasilkan hormon namanya hormon estrogen. Nah, ketika dia menghasilkan hormon estrogen, maka dia akan menyebabkan penebalan di dinding rahim. Jadi semakin tinggi kadar estrogennya, maka dinding rahimnya semakin tebal. Nah, artinya semakin baik kadar estrogennya, dinding rahim semakin tebal, maka nanti saat dia menstruasi, maka jumlah darah haid yang dihasilkan akan semakin banyak. Jadi ada keadaan yang kenapa siklus haid saya mengecil sedikit, darah haid saya sedikit, itu kita harus evaluasi. Jangan-jangan folikelnya tidak tumbuh. Kalau folikelnya tidak tumbuh, berarti tidak menghasilkan hormon estrogen yang cukup, makanya darah haidnya juga sedikit. Baik, terima kasih dok jawabannya. Lalu ada pertanyaan yang kedua, yaitu dari N Lelah 004, yaitu dok mau tanya kalau haid telat seminggu, terus keluarnya kayak selembar darah gitu, normal nggak dok? Silakan dijawab dok. Ya, keterlambatan haid tadi kan kita lihat ada variasi ya, ada variasi bahwa dia tidak lebih daripada 7 hari. Jadi kalau lebih dari 7 hari, maka kita harus lakukan pemeriksaan tes kehamilan. Apakah terlambat haidnya karena hamil atau tidak. Nah, yang penting kita tahu sebenarnya bahwa tidak selamanya kan ada kan namanya keguguran ya. Keguguran itu tuh ada keguguran yang tidak teridentifikasi sebenarnya, belum teridentifikasi tapi mengalami keguguran. Itu yang ada sekitar 30-60% itu belum teridentifikasi dengan tes kehamilan, tapi sebenarnya dia mengalami kehamilan, tapi terjadi keguguran. Nah, jadi ada gangguan siklus haid yang disebut dengan intermenstrual bleeding. Jadi ada bercak di antara haid. Apakah di awal, setelah, atau di tengah. Jadi itu sudah termasuk gangguan haid sebenarnya. Harus kita identifikasi apa penyebabnya. Baik, terima kasih jawabannya dok. Lalu ini ada pertanyaan yang ketiga dari Mustika. Mau bertanya dok, tahun 2016 saya pernah mengalami anyang-anyangan. Periksa ke dokter, katanya pengapuran. Pemeriksaan ke dokter ternyata aku ada kista di payudara dan rahim. Apa yang harus dilakukan apabila saya ingin promil dan apa penyebab jika cairan sperma cair? Terima kasih dok. Ya. Jadi kista di ovar. Jadi kista sebenarnya itu kalau diperiksa dengan USG dia akan memberikan gambaran yang bulat dan hitam. Sebenarnya kita harus lihat USG-nya saat kapan. Apakah di tengah siklus atau di awal siklus atau saat menstruasi. Kenapa? Kalau USG-nya mungkin di tengah siklus, jangan-jangan itu bukan kista, tetapi folikel yang ingin tumbuh, yang saya bilang tadi, bahwa setiap bulan kita itu akan menghasilkan satu folikel di tengah siklus, itu sebenarnya adalah rumah sel telur. Biasanya ukurannya sampai 2 cm. Nah, kita lihat ya, apakah saat menstruasi dia mengecil atau hilang. Kalau saat menstruasi dia mengecil atau hilang, berarti itu bukan kista sebenarnya. Tapi bukan kista yang patologis, tapi kista fungsional, yang kista folikel tadi. Masalah sperma itu yang kita lihat itu bukan cair dan kentalnya, tapi kita lihat parameternya. Seperti tadi, konsentrasinya berapa per cc-nya, berapa volumenya,
berapa konsentrasinya per satu kali keluar, kemudian bagaimana pergerakannya, apakah lurus ke depan, kemudian bagaimana bentuk spermanya. Jadi ada yang dinilai seperti itu. Jadi harus diperiksa di laboratorium, analisis sperma namanya ya. Jadi kita tidak lihat secara kasat mata, tapi harus dilihat secara mikroskopik namanya. Bagaimana kualitas daripada sperma dari suatu pria. Oke. Baik dok, jawabannya. Lalu ada pertanyaan keempat, yaitu dari Farida SP. Dok, jika siklus haid saya 21 hari dan hari berikutnya, apa terbilang normal? Ya, itu kan tadi ada ya, bahwa siklus haid yang normal itu frekuensinya harus di atas 24 hari. Ya, harus 24 hari. Jadi kalau di bawah 24 hari, maka kita perlu lakukan evaluasi. Ya, tadi saya bilang, jangan-jangan sebenarnya ada masalah. Oke. Baik dok, terima kasih jawabannya. Lalu ada pertanyaan ini dari Putri Miranti, yaitu dok, apa haid yang tidak teratur bisa dipastikan ada gangguan dari rahim? Bagaimana dengan faktor lain misalnya obesitas? Terima kasih dok. Ya, benar. Jadi salah satu faktor terjadinya gangguan haid itu kan dikendalikan, kita tahu namanya hormon ya. Jadi ada hormon yang mengatur, ada hormon di otak yang dihasilkan yang untuk membangkitkan sel telur atau telur. Kemudian tadi saya bilang hormon estrogen itu akan menebalkan dinding rahim. Nah, tetapi ada suatu keadaan yang mengganggu siklus hormon ini secara normal, yaitu salah satunya tadi adalah obesitas. Kenapa? Pada saat orang obesitas, maka jaringan lemaknya itu bisa menghasilkan satu hormon estrogen tambahan namanya. Nah, maka itu bisa juga menyebabkan penebalan pada dinding rahim yang akan mempengaruhi siklus menstruasi itu. Jadi hati-hati. Jadi memang kalau ada orang obesitas mengalami gangguan haid, maka salah satu faktor penyebabnya itu adalah karena obesitas. Jadi obesitas menyebabkan gangguan haid, yang terlalu kurus juga akan menyebabkan gangguan haid. Karena berhubungan dengan itu, regulasi hormonal namanya. Ya. Baik dok. Lalu ada pertanyaan lagi nih dok. Kayaknya banyak banget yang nanya soalnya. Ada dari Siti Resmawati. Assalamualaikum dok. Saya ingin bertanya, saya haid 3 bulan sekali dan usia saya sekarang 25 tahun. Setiap haid nyeri hebat. Bagaimana ya dok? Ya, jadi kan kalau kita lihat definisinya tadi, udah masuk gangguan haid ya, namanya dia oligomenore. Jadi dia haidnya itu udah lebih dari siklusnya 35, 24 sampai 38 kan, udah lebih dari 38. Jadi itu ada gangguan haid, kita harus identifikasi apa penyebabnya. Nah, yang kedua tadi ada gangguan haid dengan nyeri. Ya, tadi salah satu ada nyeri adalah yang kita kemungkinan kecurigaan adanya suatu endometriosis. Nah, kita harus lakukan. Maka sebaiknya ibu harus melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mengevaluasi apa penyebabnya. Apalagi kalau sudah menikah, tapi udah lebih dari setahun belum hamil, maka kecurigaan itu semakin besar. Maka perlu kita lakukan evaluasi. Baik, terima kasih ya dok. Lalu ada lagi pertanyaan dari Vina MRSL. Dok, saya hari pertama haid suka sakit banget. Jadi saya selalu minum obat untuk mengurangi rasa sakit haidnya. Apakah itu boleh dok? Saya minum obat pas hari pertama aja karena sakit banget. Ya, jadi kan nyeri haid atau kita istilah medisnya itu dysmenorrhea. Biasanya dysmenorrhea itu ada dua sebenarnya ya. Dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer itu ada nyeri haid karena fluktuasi hormonal sebenarnya. Tidak ada kelainan anatomis. Salah satunya tadi kan endometriosis atau karena miom. Nah, kalau ada kelainan seperti adenomyosis atau endometriosis dan atau miom, maka kita sebut dia dysmenorrhea sekunder karena ada penyebabnya. Maka kita harus evaluasi dulu sebenarnya. Apakah dysmenorrhea karena yang primer atau sekunder? Kalau memang penyebabnya karena primer, minum obat-obatan seperti itu tidak masalah. Tetapi kalau ada penyebabnya yang atau dysmenorrhea sekunder, maka sebenarnya dengan obat-obat itu hanya menghilangkan gejala atau mengurangi gejala, tapi tidak menghilangkan penyebab. Maka yang saya sarankan ya harus evaluasi atau pemeriksaan untuk memastikan dulu. Oke, baik dok. Ada pertanyaan lagi dok dari Chandra Lena Junita, yaitu bagaimana cara
menyeimbangkan hormon, saya mengalami gangguan hormon yang tidak seimbang yang mengakibatkan head saya teratur, sedangkan saya mau hamil lagi, Dok. Ya, Sepertinya ini headnya tidak teratur, Dok. akhirnya tidak teratur ya. Ya itu Oleh tadi ada pertanyaan kan bagaimana dengan kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, jadi yang saya jelaskan bahwa haid itu diatur oleh regulasi hormon. Regulasi hormon itu sangat juga dipengaruhi oleh berat badan. Jadi berat badan yang terlalu kurus atau IMT-nya di bawah 18,5 atau indeks maksa tubuhnya ya, atau di atas 25 yang terlalu overweight atau obesitas akan mengganggu siklus haid. Jadi salah satu cara untuk memperbaiki regulasi haid sebenarnya adalah kita lihat apakah saya termasuk yang kurus atau saya termasuk obesitas. Nah, salah satu cara yang paling baik itu tadi mengatur pola makan, olahraga sampai mendapatkan berat badan ideal. Karena dengan berat badan yang ideal, siklus haid akan teratur dan angka kesuburan atau untuk terjadinya kehamilan itu akan semakin meningkat. Yang saya jelaskan tadi bahwa salah satu tanda untuk mengetahui bahwa wanita itu menghasilkan sel telur setiap bulannya, maka biasanya kita tandai dengan siklus haid yang teratur. Nah, jadi sebaliknya, kalau siklus haidnya tidak teratur, jangan-jangan dia tidak menghasilkan satu sel telur setiap bulannya, sehingga untuk mencapai kehamilan sangat sulit. Seperti itu. Baik, Dok. Terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan lagi, Dok, dari Mila Ocha. Pagi, Dok. Dok, setelah saya melahirkan, saya langsung KB spiral. Setelah pasang KB, head saya siklusnya jadi lebih lama. Itu termasuk wajar apa tidak, Dok? Ya, jadi penggunaan IUD, kontrasepsi IUD, kan harus memang kita harus memberikan suatu informed consent atau penjelasan ke penggunanya. Misalnya bahwa akan terjadi perubahan siklus haid 6 bulan sampai 9 bulan. Hal itu masih sesuatu yang wajar sebenarnya karena proses adaptasi daripada IUD itu di dalam kafum uterus atau di dalam rahim. Itu sebenarnya masih normal. Akan tetapi ketika sudah lebih dari 9 bulan atau 1 tahun siklus haidnya masih seperti itu, kita harus lakukan evaluasi apa penyebabnya. Oke. Terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Nah, sudah selesai, Dok. Tidak ada yang bertanya lagi sepertinya. Alhamdulillah. Untuk ada 2 orang pemenang giveaway, Dok. Boleh dipilih sama Dokter Syamsu. Untuk yang menang siapa aja ya, Dok? Dari panitia ini memberikan kesimpulan bahwa pemenang giveaway untuk acara hari ini dari Instagram yaitu Vina MRSI ya. Baik, Dok. MRSL, Vina MRSL. Vina. Kemudian dari YouTube ada Chandra Lena Junita. Baik. Jadi yang ada 2, boleh silakan DM ke Instagram official RSUD Ciawi untuk nanti diberikan hadiah. Ini banyak pertanyaan juga di chat itu ya, belum dibaca ya. Di chat Zoom. Chat Zoom. Ini ada pertanyaan, nggak apa-apa saya bacakan ya. Ya, boleh, Dok. Izin bertanya, jika awalnya ada gangguan siklus menstruasi, keadaan sebulan haid, bulan selanjutnya tidak, kemudian pernah nyeri perut dan USG, hasilnya ada kista kecil, tapi sekarang siklusnya sudah lancar dan tidak mengalami nyeri lagi. Apakah itu termasuk gangguan kesuburan atau bagaimana, Dok? Ya, jadi itu tadi bahwa setelah menikah setahun, berhubungan secara teratur, tanpa kontrasepsi, kemudian tidak menghasilkan keturunan, maka memang harus kita evaluasi. Kemudian yang penting juga bahwa yang tadi bahwa penyebab ibunya kan udah mengalami siklus haid yang teratur, maka yang sebenarnya itu harus pemeriksaan secara berdua atau antara suami dan istri. Kita tetap harus lakukan pemeriksaan. Jadi evaluasi awal itu sebenarnya pada faktor pria dulu. Kalau faktor prianya normal kan hanya analisa sperma. Kalau normal berarti evaluasi fokus kepada wanitanya. Karena wanita ini banyak yang ingin kita cari tahu. Tadi saya katakan, apakah dia menghasilkan sel telur setiap bulan, apakah indung telurnya bagus, apakah saluran telurnya bagus, apakah dinding rahimnya bagus. Itu kan pemeriksaannya lebih kompleks dibanding dengan suami yang hanya perlu pemeriksaan analisa sperma. Yang kemudian masalah kista yang tadi saya katakan bahwa hati-hati dalam menerima suatu diagnosis kista. Kita harus tahu dia di USG-nya kapan.
Nah, makanya kista itu sebenarnya kita tidak langsung memvonis bahwa ibunya kista, kita evaluasi sebenarnya ya 2 sampai 3 bulan. Kadang-kadang itu hanya kista fungsional namanya, artinya kista normal sebenarnya yang ada dalam indung telur ibunya. Kemudian pertanyaan kedua ini dari Gatarinata Samudra, infertilitas pada pria umumnya berkaitan dengan kualitas sperma. Bagaimana caranya dok untuk menjaga kualitas sperma? Ya, kualitas sperma yang salah satu caranya untuk menjaganya tadi sama dengan faktor pria dan faktor wanita. Ya, gaya hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi, hindari stres, terutama merokok juga dikurangi ya kalau memang nggak bisa berhenti, olahraga secara teratur. Dan yang penting itu adalah karena kan di skrotum itu adalah daerah yang biasanya sangat sensitif terhadap temperatur. Maka pria itu harus menjaga kondisi suhunya di situ. Kurangi pakaian-pakaian yang celana-celana yang ketat seperti levi's atau segala macam yang ketat lah. Pakai celana boxing itu kita harus hindari ya. Yang kedua itu tidak boleh duduk terlalu lama. Hati-hati mungkin pada yang profesinya yang harus berkendara terlalu lama. Maka itu hati-hati karena itu bisa mempengaruhi suhu daripada skrotum atau testis yang akan mempengaruhi kualitas sperma. Sekiranya itu pertanyaannya di sini. Baik dok. Ya. Untuk pemenangnya boleh dipilih dok. Ada di sini. tambahan? Oh beda lagi ya di sini ya di Zoom. Sudah. Beda di Zoom. Atau sama kan tadi ada 2 itu. Ada 2. Tadi yang Vina itu ya dok. Vina sama Chandra ya dok. Iya. Oke. Kalau di Instagram Vina, kalau di YouTube Chandra Lena ya. Oke. Silahkan untuk pemenang boleh DM ke Instagram official RSUD Ciawi. Baik dok, terima kasih atas waktu. Apakah Sama-sama. ada pesan dan kesannya dok untuk acara podcast ini? Ya, jadi pesan saya adalah kepada pasangan-pasangan usia subur yang belum mempunyai belum diberikan kesempatan untuk hamil atau memiliki keturunan bahwa sekarang mungkin kita harus mengubah paradigma atau pandangan kita bahwa pengobatan gangguan kesuburan itu tidak hanya melibatkan semata-mata faktor wanitanya, tetapi harus kedua pasangannya, jadi faktor pria dan faktor wanitanya. Karena nanti takutnya wanitanya sudah dievaluasi, periksa ke sana kemari, ternyata normal semua, yang bermasalah prianya, tapi prianya nggak pernah diperiksa, jadinya hanya membuat waktu, materi terbuang, cuma seperti itu. Yang kedua, mungkin untuk masalah yang gangguan haid, yang tadi saya jelaskan yang normalnya, jika kita mendapatkan atau gangguan haid di luar yang saya jelaskan tadi itu melalui frekuensi, lamanya, siklusnya, maka kita harus melakukan pemeriksaan. Terutama pada anak-anak remaja atau anak-anak remaja yang mengalami gangguan haid, terutama yang disertai dengan nyeri, hati-hati. Karena gangguan haid itu, jika memang dia suatu endometriosis, kita harus melakukan terapi yang tepat dan benar. Kenapa? Karena menyangkut masalah masa depan fertilitasnya nanti. Ya, kalau karena endometriosis ini kita harus tangani secara hati-hati dan tepat. Kenapa? Karena salah dalam penanganan, maka akan berdampak pada jangka panjangnya nanti setelah menikah. Yang ketiga mungkin yang tadi kita tahu bahwa masalah keputihan. Hati-hati dengan keputihan. Jangan hanya menganggap keputihan itu hal yang biasa, tetapi ada dampaknya, terutama masalah ke depan tentang kesuburannya juga atau fertilitasnya. Yang tadi kita tahu bahwa bisa merusak kedua tuba kalau infeksi itu dibiarkan. Jadi hati-hati. Jadi pesannya hati-hati, ada gangguan haid dengan nyeri, ada gangguan keputihan, maka harus dilakukan pemeriksaan secara cepat. Saya kira itu pesan dari saya. Baik, terima kasih Dr. Samsu untuk pesan dan kesan di acara podcast hari ini. Sekian acara PDKT, Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi pagi ini. Terima kasih Dr. Samsu untuk waktu dan ilmunya sudah mau menjadi narasumber kami. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.